Bagian 3 teror hantu di sungai. Lalu, ini bagaimana? Tanyaku yang juga ikut panik. Mau bagaimana lagi? Kita harus tetap makamkan. Jawab Pak Ustaz lirih. Iya. Kalau panggil polisi, nanti desa kita jadi sasaran wartawan. Belum lagi, pasti jasad Surtini akan semakin lama di dunia. Kasihan. Jawab Mbak Mintul dengan derayan air mata. Semua orang terdiam. Lambung dalam pikiran masing-masing, terbawa oleh keadaan yang mulai membingungkan. Sudahlah, kita makamkan saja, mau bagaimana lagi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ujar kakek yang memecah keheningan. Semua orang mengangguk setuju. Biar bagaimanapun, kepulangan jasad Mbak Surtini ke bumi itu lebih cepat lebih baik. Semua orang kembali bertugas untuk segera memakamkan Mbak Surtini dini hari ini. Tadinya ingin menunggu sampai matahari terbit, tapi rasanya sudah sangat tidak mungkin. Warga sudah tidak tahan dengan aromanya yang terus menguar kemana-mana. Setelah semua persiapan pemakaman selesai, ini tiba waktunya jasad Mbak Surtini akan dibawa ke peristirahatan terakhir. Sekitar 6 orang yang bertugas membawa keranda. Tapi tampaknya orang 6 saja masih kurang. Tampak dari keranda yang sama sekali tak bisa terangkat. Padahal tubuh Mbak Surtini itu sangat kecil. Astagfirullah, ya Allah. Ampunilah segala dosa yang telah diperbuat oleh Surtini semasa hidupnya. Tolong limpahi dia dengan rahmat-Mu. Ujar Pak Ustaz, sembari memegangi ujung keranda. Yang mengangkat ditambah 2 orang lagi, sembari terus melafazkan kalimat tauhid selama mengangkat keranda. Setelah ditambah 2 orang, akhirnya keranda naik juga. Tetapi mereka masih tampak keberatan. Terlihat dari wajah mereka yang memerah karena menahan beban yang ada di atasnya. Karena masih terlihat keberatan, akhirnya yang menggotong keranda ditambah lagi 2 orang. Agak kesempitan dan langkah mereka agak kesusahan, tetapi itu sedikit meringankan beban para pengamat jenazah. Setelah penghantaran jenazah, aku memilih untuk pulang saja. Mi, kamu hendak mandi dulu? Tanya Mbak Mintul yang memang tidak ikut ke pemakaman. Kalau ada teman mandi, Mbak. Kalau enggak, tuh besok sajalah. Jawabku. Lokasi pemandian kami adalah sungai. Setiap hari mencuci dan mengambil air bersih dari sana. Hanya warga yang berada saja yang mempunyai sumur pribadi. Sedangkan masyarakat kecil seperti kami hanya mengandalkan sungai untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Lagi pula latar sungai tidak jauh dari rumah. Ya wis, tak temani ayo. Ndak enak kalau ndak mandi, takutnya kena sawan. Ucap Mbak Mintul yang langsung menarik tanganku. Horu, mung orang 2, Mbak. Yakin? Tanyaku memastikan. Yakin, wes. Sing lainnya, mau mandi tunggu orang pulang dari makam. Jawab Mbak Mintul cepat. Kami mulai menyusuri jalan. Meski masih gelap dan sepi, tetapi suara kokokan ayam jantan menemani perjalanan kami. Sesekali Mbak Mintul akan mengajak bercerita, agar sedikit menghilangkan rasa sepi yang ada di antara kami. Lagi pula, pikiranku selalu terbayang akan Mbak Surtini tadi, jika tidak diajak bicara. Mi, itu tadi yang dibilang Mas Harto tentang baju pria di dapur almarhum punya siapa? Tanya Mbak Mintul yang malah kembali membahas ke sana. Endak tahu, Mbak. Naomi malah endak tahu. Jawabku cepat. Apa jangan-jangan ada seseorang di balik ini semua? Celetuk Mbak Mintul lagi. Orang ini enggak tahu apa. Kalau aku lagi nahan rasa takut. Takut mengingat tentang Mbak Surtini. Kamu kenapa, Mi? Kok diam saja? Tanyanya lagi. Memang emak satu ini selalu banyak bicara. Aku terdiam. Malas menanggapinya. Jika ditanggapi, pasti dia akan terus membahas tentang itu semua. Aroma kapur berus menyeruak tajam, kala kami melewati pohon asam yang tumbuh di sebelah jalan setapak menuju sungai. Susah payah, aku
satu lagi yang membuat aku membulatkan mata sempurna. Jangan sampai sosoknya menampakkan diri di hadapan kami, karena telah disebut oleh Mbak Mintul. Nenek dulu sering sekali berucap, mencium bau apapun di malam hari, jangan diucapkan. Jika sampai diucapkan, sosok yang membawa aroma itu pasti akan menampakkan dirinya. Tapi kok baunya menyengat sekali yo? Mi, kamu kebau enggak sih? Tanya Mbak Mintul lagi. Kesal aku dibuatnya. Sudah diam dari tadi, malah diomong lagi. Sudahlah, Mbak. Jek mandi saja. Nanti keburu subuh. Jawabku cepat. Mbak Mintul hanya menaikkan kedua alisnya. Lalu berjalan ke tepi sungai dan meletakkan obor di sana. Pematangan di desa kami memang hanya ada obor. Pertama-tama, aku mulai mengambil air wudhu dulu. Baru memakai basahan dan mulai menyiram tubuh. Dinginnya air sungai menyatu dengan dinginnya hawa dini hari. Rasanya sampai menusuk ke tulang-tulang terdalam di dalam tubuh ini. Sebisa mungkin aku mencoba untuk tenang di saat bulu tengkukku seperti ada yang meniup. Padahal tak ada angin di sekitar sini, entah mengapa aku merasa seperti ada yang tengah berdiri di belakangku. Mbak Mintul juga sibuk membersihkan diri tanpa menatap ke arahku. Sebisa mungkin, aku membuang perasaan yang terasa tidak enak. Menetralkan tubuh dengan menarik nafas dalam dan membuangnya perlahan. Allahu Akbar! Seru Mbak Mintul yang menatap ke arahku dengan mata melotot dan mulut menganga. Aku rasa tidak menatap ke arahku, tetapi ke arah bekangku. Mbak Mintul lihat apa? Tanyaku penasaran. Sabun yang dia genggam terjatuh, lalu tangan itu berusaha terangkat menunjuk ke arahku. Popo, popo kowong. Teriak Mbak Mintul yang langsung berlari menggunakan basahan yang dia pakai. Ia berlari tunggang langgang, sampai terpeleset dan terjatuh beberapa kali. Mendengar kata pocong dari mulut Mbak Mintul, seketika bulu kuduku berdiri semua. Berbeda dari Mbak Mintul yang langsung berlari, kakiku rasanya justru sama sekali tak dapat digerakkan. Tanganku yang menggigil ini berusaha meraih handuk yang ada di sebelahku. Perasaan yang sedari tadi merasa tak enak, ternyata benarkan. Pertanyaannya, apakah sosok itu masih ada di belakangku? Karena penasaran, aku mencoba berbalik dengan mata tertutup. Mus! Aroma busuk bercampur dengan amis yang sampai tercium pahit, menguat. Membuat aku semakin tak berani membuka mata. Ada sesuatu yang dingin, seperti angin yang menerpa wajahku. Perlahan aku memberanikan diri membuka mata. Setelah sedikit terbuka dan melihat apa yang ada di hadapan, mataku langsung membulat. Sesosok pocong dengan wajah hancur dan kaki yang tidak menapak tanah, berada tepat di hadapan wajahku. Kain kafannya yang sudah kotor, penuh darah dan lusuh, serta wajah yang dipenuhi dengan belatung membuat aku terpaku sejenak. Kamu nggak takut? Mataku semakin membulat ketika mendengar ucapan sosok makhluk astral yang ada di hadapanku ini. Baru kali ini, aku mendengar setan bicara. Kamu tidak takut, malah aku yang takut. Ujarnya lagi yang langsung melayang pergi. Terbang ke udara, hingga hilang di telan pepohonan. Aku melongo beberapa detik, mencerna yang baru saja terjadi. Apakah ini mimpi? Setan, takut sama aku. Hi, hi, hi. Mataku kembali membulat, kala mendengar suara gelak tawa yang menggelegar di seluruh tempat ini. Suara yang sepertinya berasal dari atas tubuhku. Sepertinya tengah melayang. Aku sedikit melirik ke arah atasku. Benar saja apa yang tengah aku takutkan. Sosok wanita yang tengah menggendong bayi yang berlumuran darah, serta ari-ari yang masih menempel di tubuh bayi itu. Tangan dan kakiku gemetar melihat itu. Sosok wanita itu berwajah jauh lebih mengerikan dari sosok pocong yang aku lihat barusan. Apalagi dengan bagian perut yang bolong, menampakkan usus dan seluruh organ dalamnya yang bergelantungan. Mataku berat, kakiku tak kuat menahan beban tubuh. Hingga akhirnya aku